Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan nama saya Haura Nabila Ninti dengan NIM 22033137. Dan rekan saya. Ya, Sonia Selin dengan NIM 22033113. Tiara Apriliani dengan NIM 22033117. Saya Dwi Restianingsi dengan NIM 22033065. Oke. Kami dari kelompok 2 izin akan menayangkan sebuah video pembelajaran miskonsepsi dan remediasi. Untuk video akhirnya. Silakan menonton dan stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, boleh dinyalakan dulu kameranya ya untuk kita memulai pembelajarannya. Baik, Bu. Mohon maaf ya sebelumnya Ibu menggunakan Zoom untuk pembelajaran pada pertemuan ini karena ada kendala dari sekolah, ada kunjungan dari siswa SMA dari Malaysia ya. Ya, Bu. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai jarak dan perpindahan. Nah, di dalam gambar ini kan ada seorang Robert, dia lagi mengelilingi lapangan sambil berlari. Nah, apakah pernah dari Ananda semua lari mengelilingi lapangan? Bu. Pernah, Bu. Oke. Nah, menurut Ananda lagi, apakah posisinya yang kita berlari tadi itu berubah atau tidak berubah? Saya, Bu. Oke, boleh Sonia Selin. Menurut saya ya berubah, Bu. Kan udah lari jauh. Oke. Oke, Tiara boleh. Maaf, Tiara masih mute. Oh ya, maaf, Bu. Oke. Kalau saya itu pasti berubah, Bu, karena kita bergerak, Bu. Oke, benar ya, kita akan berubah karena kita bergerak. Beres ya? Sama Bu, pasti berubah Bu. Oke, benar ya, Dwi. Kita lanjut. Nah, Ibu akan memberikan pernyataan. Semisalnya tadi kan kita mengetahui kalau seseorang lari itu berubah. Nah, kalau seseorang lari keliling lapangan dan kembali lagi ke titik awal, apa yang akan terjadi? Untuk opsi pertama itu A, jaraknya itu semakin panjang dan perpindahannya juga panjang. Yang B, jarak dan perpindahannya sama. Yang C, jaraknya semakin panjang tapi perpindahannya 0. Nah, yang D, perpindahannya lebih besar dari jaraknya. Manakah jawaban yang tepat untuk pernyataan yang Ibu berikan? Oke, Sonia Selin. Menurut saya yang A, Bu. Jaraknya semakin panjang, maka perpindahannya juga semakin panjang. Oke. Oke, Tiara Aprili. Kalau menurut saya jawabannya yang B, Bu. Jarak dan perpindahannya sama. Oke, Dwi. Jawaban Dwi sama Bu, sama Tiara, jarak dan perpindahan sama. Oke, banyak ya yang menjawab pilihan A dan B. Tapi coba lagi kita pikirkan, apa kalau kita kembali lagi ke titik awal pada posisi akhirnya di mana? Oh, kalau menurut sama di titik awal lagi, Bu. Oke, Berarti nggak pindah ya, Bu? Loh, tapi udah jalan jauh loh. waduh, kamu sudah menempuh jarak yang besar, tapi perpindahannya 0 karena posisi akhirnya sama dengan posisi awal. Waduh, mungkin Ananda semua sudah terjadinya miskonsepsi mengenai jarak dan perpindahan ya. Mungkin sedikit Ibu akan menjelaskan konsep dari jarak dan perpindahan agar tidak terjadi miskonsepsi Ananda. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh selama benda selama bergerak tanpa memperhatikan geraknya. Jarak ini juga termasuk dalam besaran skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah dan jarak selalu bernilai positif dan tidak bisa nol kecuali benda tadi yang dari titik awalnya tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk perpindahannya itu adalah perubahan posisi suatu benda ke titik awal dari titik awal ke titik akhir dengan mempertimbangkan geraknya. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan dapat bernilai positif, negatif, atau nol tergantung pada arah dari posisi awal, arah gerak dan posisi akhir relatif terhadap posisi awalnya ya Ananda. Nah, ini ada videonya ya, lihat ya Ananda. Oke, ada seseorang yang sedang berjalan dari rumahnya sampai ke Aqua. Yang jalan dari rumahnya ke Aqua ini yaitu jarak ya Ananda, yang warna merah. Yang warna merah nih, ini jarak. Nah, untuk perpindahannya itu yang warna kuning nih ya, dari titik Aqua sampai ke titik rumahnya. Yang warna kuning itu perpindahannya. Oke Ananda, ngerti semua? Ngerti, Bu. Ada seseorang yang berjalan 100 meter ke timur, lalu kembali lagi 100 meter ke barat. Kalau dia balik ke titik awal, berapakah perpindahannya? Berarti 0 perpindahannya ya, Bu? Benar ya, Sonia Selin. Walau dia sudah jalan 200 meter juga, tapi perpindahannya tetap 0. Oke, next, Ibu akan memberikan pertanyaan. Mungkin nanti ini bisa dijawab ya langsung di dalam Zoom-nya. Pertanyaannya, seseorang jalan 3 meter ke timur, lalu 4 meter ke utara. Lalu berapa sih jarak dan perpindahannya? Oke, boleh. Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, Bu. Oke, Tiara, boleh. Baiklah, untuk jaraknya yaitu S sama dengan 4, yaitu jaraknya tadi 3 meter ditambah dengan 4 meter, yaitu hasilnya 7 meter. Kemudian untuk perpindahannya itu delta S sama dengan akar menggunakan rumus Pitagoras, Bu, yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 5 meter, Bu. Oke, benar ya. Tepat sekali, Tiara April. Kita kasih plus dulu. Ya, kita kasih plus betul ya, jaraknya itu 7 meter dan perpindahannya itu 5 meter. Jadi kita harus bedakan ya antara jarak
totalitasan dan perpindahan, yaitu posisi akhir dari awal perpindahan. Nah, sampai juga kita di akhir pembelajaran. Boleh sebutkan apa saja sih kesimpulan yang didapat dari jarak dan perpindahan? Oke, Sonia Selin boleh? Baik, Bu. Menurut saya kesimpulannya itu jarak itu merupakan seberapa jauh kita berjalan, sedangkan perpindahan itu lihat posisi akhirnya saja, Bu. Oke, Wi Restia? Nah, jadi kesimpulannya tuh saya tambahkan sedikit, Bu, perpindahan bisa nol meskipun kita udah jalan jauh, Bu. Oke, tepat sekali ya untuk Sonia Selin dan Dwi Restia Ningsih. Nah, Ibu simpulkan kembali, yaitu jarak adalah ukuran seberapa jauh suatu benda yang bergerak tanpa memperhatikan arah yang termasuk besaran skalar. Nah, untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi dari suatu benda dihitung dari posisi awal ke posisi akhir dengan memperhatikan arahnya. Dan perpindahan ini merupakan besaran vektor ya. Oke, bagus ya. Jadi jangan sampai ada lagi miskonsepsi ya mengenai jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu berbeda. Oke, Ananda? Oke, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu besok kita akan mengerjakan tugas. Ibu akan memberikan tugas berupa soal nanti di dalam WA group saja ya untuk pertemuan minggu besok. Nah, sudah selesai pembelajarannya, kita tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya kalau ada ibu ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir video pembelajaran tadi, berakhir juga penampilan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih Anda.